Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang constraint, di mana tujuan atau sasaran pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah suatu batasan atau aturan yang ada pada tabel, di mana batasan tersebut mencegah untuk penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain. Constraint di dalam Oracle ada not null, unique, primary key, foreign key, dan check, di mana penulisannya adalah seperti pada blok di bawah ini, yaitu create tabel, kemudian scheme tabel, kolom data type, default expert, kolom constraint, dan tabel constraint. Contoh penulisan nyatanya adalah sebagai berikut, di mana create tabel employee ID, tipe dari datanya, kemudian default type, kemudian first name, tipe data, dan di sini kita lihat constraint employee ID PK sebagai primary key, yaitu employee ID ini menjadi primary key di dalam tabel employee. Kemudian constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null, artinya tidak boleh kosong. Di sini yang sebagai not null kita lihat yaitu employee hairdate, di mana di sini ada dua penamaan, yaitu yang pertama diberi nama oleh sistem, yang kedua kita beri nama sendiri atau diberi nama oleh user. Selanjutnya adalah constraint unique, yaitu mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik, artinya tidak boleh ada kesamaan atau double. Nah, di sini kita lihat ada JSMIC, dan selanjutnya pada kolom berikutnya ada JSMIC lagi. Ini tidak diperbolehkan, hanya boleh satu. Nah, perintah untuk membuat tabel ilustrasi di atas adalah bisa seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah constraint primary key. Constraint primary key yang unik untuk suatu tabel, di mana primary key ini didefinisikan sebagai kunci dalam suatu tabel. Di sini kita lihat bahwa yang menjadi primary key adalah departemen ID. Jadi di dalam departemen ID ini terdapat primary key, atau dia menjadi primary key yang dia tidak boleh bernilai nol. Kemudian constraint foreign key. Constraint foreign key didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain, di mana di dalam tabel lain itu dia menjadi primary key. Contohnya adalah seperti ini. Ada tabel departemen dan employee. Departemen ID di dalam tabel departemen menjadi primary key, sedangkan di dalam tabel employee dia menjadi foreign key. Untuk penulisan sintaknya kita bisa menuliskan seperti ini. Kemudian keyword dari constraint foreign key ada 4. Yang pertama adalah foreign key itu sendiri, yaitu mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference, yaitu mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On-down cascade, menghapus baris dependen dalam tabel anak. Pada suatu saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On-balance set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris, di mana di sini kita tuliskan check salary lebih besar dari 0. Dan untuk menambahkan suatu constraint kita gunakan alter tabel. Kemudian kita gunakan fungsi add, menambahkan constraint. Misalnya kita menambahkan constraint foreign key pada tabel employee, bisa kita tuliskan seperti ini. Yang menjadi foreign key adalah manager ID. Kemudian untuk menghapus constraint, untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel, dan juga di sini kita memakai drop. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employee departemen ID, kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk mendisable constraint, untuk menonaktifkan constraint digunakan klase disable. Jadi untuk menonaktifkan memakai disable, dan untuk mengaktifkan memakai enable. Cascading constraint digunakan untuk klase drop column. Kita tuliskan seperti perintah di bawah ini. Untuk menampilkan constraint, yaitu tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint dengan tipe data C untuk constraint check, R untuk referensial, integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Nah, di sini
Kita untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint bisa menggunakan blok perintah seperti di bawah ini.